Bapak Ahmad Syahroni. Bapak itu bukan Timothy Ronald, Pak, yang bisa gampang banget ngatain orang tolol. Kalau Timothy Ronald itu adalah seorang influencer finansial yang membahas mengenai kripto, investasi, sedangkan Bapak adalah anggota DPR, di mana Bapak itu sebagai perwakilan dari masyarakat. Seandainya Bapak merupakan seorang influencer sama seperti Timothy Ronald, mungkin masyarakat tidak akan semarah itu sampai mengobrak-abrik rumah Bapak. Ketika Bapak bilang masyarakat yang demo membubarkan DPR itu tolol. Mungkin masyarakat nggak akan marah gitu jika misalnya Bapak adalah seorang influencer seperti Timothy Ronald. Bahkan seorang Timothy Ronald pun itu ada alasannya mengatakan orang itu tolol. Pasti ada alasannya, walaupun kadang nggak terima juga. Kita pasti, siapa sih yang terima dibilang tolol itu? Saya sebagai seseorang, saya juga suka membuat konten di YouTube ya, dan juga sering berkata kasar, tolol, goblok itu untuk mencari perhatian masyarakat. Saya ngerti maksud Bapak mengatakan tolol, maksud Bapak itu saya ngerti. Jadi Bapak itu mengatakan tolol kepada orang-orang yang demo tapi nggak tahu tujuannya apa. Dan begitu juga pada teman-teman, saya mengerti kenapa teman-teman marah, karena Bapak Syahroni ini kan seorang DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, yang seharusnya mewakili rakyat malah mentololin rakyat. Siapa yang nggak marah gitu kan? Dan Bapak bilang gitu karena ada beberapa oknum yang ikut demo, dia nggak tahu tujuannya apa. Dia hanya marah. Ya, dia marah karena memang sebelumnya tindakan-tindakan DPR yang ada di parlemen itu agak-agak nyeleneh ya menurut saya ya. Dan juga diimbangi dengan statement-statement seperti Bapak ini gitu. Walaupun saat ini Bapak katanya sudah dilengsarkan sebagai Ketua Komisi 3. Tapi faktanya Bapak belum benar-benar mundur, Bapak masih menjadi anggota DPR kan. Ini perlu teman-teman ketahui juga ya. Saya sangat tidak terima ketika anggota DPR merespon orang yang demo-demo ini dengan kata-kata yang kurang etis gitu. Seperti yang Bapak Syahroni bilang, tolol. Saya nggak suka, saya nggak terima gitu. Oke, Pak Syahroni bilang tolol masyarakat. Saya ngerti gimana cara teman-teman kita, teman-teman influencer, teman-teman yang sering bikin konten, yang sering-sering ngomong kasar, itu kan tujuannya untuk menarik perhatian masyarakat, untuk menarik minat penonton, ya, mencari perhatian masyarakat. Tapi Pak, di sini konteksnya Bapak Ahmad Syahroni sebagai DPR, Pak, bukan sebagai seorang influencer. Seandainya Bapak keluar dari DPR dan Bapak membuat channel YouTube sendiri, ya di sana terserah Bapak menggoblok-goblokkan masyarakat ya, terserah gitu kan ya. Karena di sana menyangkut nama Bapak pribadi, bukan membawa nama parlemen, tidak membawa nama DPR. Bapak tidak membawa nama Dewan Perwakilan Rakyat, di mana seharusnya Bapak mewakili jutaan hati masyarakat, Bapak malah mentololkan masyarakat. Tidak seharusnya seperti itu ya. Dulu saya sangat salut kepada Bapak Ahmad Syahroni karena humble. Bapak juga pencinta otomotif. Saya juga suka otomotif. Tapi untuk saat ini, dari 1 minggu ke belakang, saya agak merasa kok Bapak seperti ini sih Pak. Saya kayak sedikit kecewa gitu. Setelah itu lagi pernyataan kontroversial yang Bapak berikan gitu. Seandainya Bapak seseorang yang berkecimpung di dunia YouTuber, tidak sebagai DPR, ya silakan gitu. Saya ngerti maksudnya untuk mencari perhatian di media sosial, untuk mencari perhatian orang-orang untuk supaya subscribe channel Bapak gitu. Saya juga kadang melakukan itu. Tapi ketika Bapak menjabat sebagai seorang DPR, sekali lagi saya tegaskan Bapak ini sebagai Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Jadi jangan mentololkan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kenapa masyarakat bisa marah? Ya, karena pemikiran orang-orang itu berbeda, Pak. Gak sama seperti Bapak. Mungkin maksud Bapak bilang tolol itu adalah orang-orang yang demo tapi nggak tahu tujuan demonya. Tapi masyarakat ini sudah terlanjur muak, Pak, dengan tingkah-tingkah DPR yang ada di parlemen di sana. Sudah terlanjur muak, yang akhirnya marah, turun ke jalan, berdemo, tapi ketika demo ditimpangi dengan statement-statement yang seperti itu. Ya siapa yang nggak geram? Nah ketika sudah berdemo, saya mencari-cari ada nggak DPR yang turun? Ternyata nggak ada. Ya malahan yang turun itu, saya lihat Pak KDM, Pak Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau turun dengan gagahnya, tanpa pengawalan, menerobos dan dihormati oleh masyarakatnya, dan mengademkan masyarakat. Sebenarnya itu yang dicari masyarakat, Pak. Saya tahu DPR ini takut turun ke jalan karena masyarakat sudah terlanjur kecewa dan sudah terlanjur anarkis. Nah membahas masalah anarkis, kenapa sih bisa terjadi anarkis? Ya kembali lagi, yang pertama,
Karena masyarakat sudah terlanjur kecewa. Walaupun memang ada yang mengompori, gitu, masyarakat bisa terpancing emosinya ya karena mereka sudah terlanjur emosi dengan tingkah-tingkah DPR. Mulai dari tunjangan yang naik, ya joget-joget yang kemarin. Pak Eko Pratrio ya. Gimana Anda sekarang? Masyarakat sudah terlanjur emosi gitu. Lalu ada yang bilang bahwa demo ini ditunggangi oleh pihak asing, dipropaganda oleh pihak asing. Sekalipun masyarakat kita ditunggangi oleh masyarakat asing, tapi kalau secara dalam dirinya itu tidak ada rasa benci terhadap DPR, tidak ada rasa kesal di hatinya terhadap DPR, bagaimanapun pancingan ini pasti tidak akan membludak seperti sekarang ini. Justru ketika masyarakat resah, dipancing sedikit saja, pastilah akan meledak, Pak. Dan kita bisa lihat sekarang kan, situasinya seperti apa gitu. Ada beberapa tuntutan masyarakat. Yang pertama, yang paling penting itu ya bubarkan DPR. Tetapi akibat kemarin kita dibentrokkan dengan polisi karena para DPR ini mengkerahkan polisi untuk mengawal mereka, akhirnya apa? Polisi juga mengalami blunder dalam menangani massa gitu. Akibatnya apa? Emosi masyarakat itu memanas. Selain karena sudah sakit hati dengan DPR, ditambah lagi sekarang tindakan polisi yang dianggap blunder dan justru merenggut korban jiwa. Kemarin, driver ojol dilindas oleh kendaraan taktis militer yang itu sangat berat. Dan video bertebaran di media sosial menyulut amarah masyarakat. Bahkan saya pun sangat prihatin dengan kejadian tersebut sehingga saya membuat konten ini. Saya melihat di video tersebut kendaraan taktis itu melaju dengan cepat dan akhirnya menabrak bapak ojol ini. Ketika sudah tertabrak, bukannya mundur tetapi malah maju lagi dan melindas. Aduh, ini hati nuraninya kemana? Rasa empatinya kemana? Apakah mungkin karena panik? Kalau memang belum siap, janganlah mengerahkan kendaraan militer seperti itu untuk menerjang massa. Kalau memang Bapak chaos, tidak bisa menjaga dengan baik, ya udah, pasrahkan saja. Kenapa? Masyarakat juga melakukan ini, para massa juga melakukan ini, karena mereka sudah terlanjur sakit hati, Pak. Terutama sakit hati terhadap DPR, dan ketika mereka meluapkan aspirasinya, Bapak sebagai polisi, Bapak polisi menjaga keamanan, menjaga ketertiban, tetapi malah bertindak berlebihan dan akhirnya menewaskan korban jiwa. Akhirnya Bapak menambah rasa sakit hati di benak masyarakat. Di mana instansi kepolisian, tingkat kepercayaan Indonesia itu sudah menurun, ditambah lagi sekarang tindakan yang berlebihan, itu malah menyulut sakit hati masyarakat. Ya masyarakat hanya bisa berkor-kor, lalu solusinya apa? Menurut saya pribadi, saat ini, apa sih yang menurut masyarakat? Masalah tunjangan. Tolong, transparansi, Bapak DPR yang terhormat, transparansi. Kita hanya meminta transparansi. Berapa sih sebenarnya uang yang didapatkan oleh anggota DPR? Bukannya kita iri, kagak. Saya, jujur aja saya bisa kok hidup. Saya pribadi ya. Saya orang yang punya kerjaan kok. Saya bikin video, ambil job video, saya punya kerjaan. Bahkan saya pernah bekerja di pemerintahan. Tapi saya sekarang udah nggak lanjut di sana ya, karena lebih menguntungkan di videografi. Saya punya kerjaan kok. Saya bukan pengangguran dan saya tidak iri dengan pendapatan gaji Bapak. Yang saya pasti akan bisa mengejar gaji Bapak itu. Saya tidak iri, Pak. Tapi, Pak, tolong transparansinya. Sampaikan ke masyarakat. Bagi saya tidak terlalu penting ya mengurus gaji Bapak. Tetapi masyarakat saat ini minta transparansi. Berapa uang bersih yang didapatkan? Lalu apa saja kinerja Bapak Ibu sebagai DPR? Dan tolong dengarkan apa yang masyarakat aspirasikan. Dan sebagai DPR, sebagai seseorang yang memegang jabatan yang mampu, ya saya anggap Bapak DPR ini mampu mengontrol bagaimana negara ini, ya. Tolong ketika konferensi pers ucapannya dijaga. Bapak ini sebagai DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, mohon dijaga ucapannya. Selain itu untuk para aparat keamanan, Bapak-bapak aparat keamanan,
merasa sudah chaos, jangan terlalu berlebihan untuk membubarkan massa. Memang saya mengerti perintah dari atasan Bapak pasti secara tegas untuk membubarkan. Tapi Pak, sadar nggak sih kita itu dibenturkan gitu kepada masyarakat. Mereka ya tenang, ya, mungkin Pak Ahmad Syaroni aja yang nggak tenang karena saya lihat berangkasnya udah dibobol, mobilnya udah dihancurin, rumahnya juga udah dihancurin ya. Saya turut berduka ya Pak. Tapi Pak, mereka yang lain DPR itu tenang-tenang Pak. Saya tidak mau tindakan demo ini ketika ricuh, saya tidak mau ada yang korban lagi. Saya tidak ingin aparat juga terluka. Jadi apapun itu, jika misalnya aparat merasa chaos, ya sudah, biarkan masyarakat menginjak kembali gedung DPR seperti yang terjadi tahun 98. Dan jangan sampai terjadi lagi kasus penjarahan di toko-toko. Dan ini ya teman-teman ya, ini saya tegaskan kepada teman-teman yang menyuarakan aspirasinya ya. Saya harap tidak ada yang menjarah warung-warung atau toko-toko ya. Saya sangat berharap sekali jangan sampai kejadian 98 penjarahan itu tidak terjadi lagi. Karena jika misalnya teman-teman menjarah toko-toko seperti tahun 98, jangan sampai terjadi ya, ini jangan sampai terjadi. Jika misalnya teman-teman menjarah seperti tahun 98, tidak ada bedanya dengan para DPR yang menjarah negara kita semua. Dan saya buat teman-teman, silakan suarakan aspirasi teman-teman. Mau itu turun ke jalan ataupun di media sosial, silakan. Semua berhak bersuara dan saya juga kemarin lihat ada penyampaian, ada himbauan dari kepolisian yang menyatakan jangan live ya, jangan live streaming di ketika berdemo, jangan dihiraukan itu, yang ada di lapangan, yang turun ke jalan harus live, harus perlihatkan bagaimana situasi real di lapangan supaya semua masyarakat Indonesia tahu bagaimana situasi di lapangan. Dan ketika misalnya nanti ada perlakuan yang seperti kemarin, perlakuan berlebihan, tindakan berlebihan dari anggota kepolisian, supaya ada bukti ya, supaya ada bukti sebagai masyarakat untuk pembelaan. Begitu juga misalnya jika ada seorang provokator, rekam dia, tampilkan mukanya dia supaya bisa ditindak tegas. Supaya apa? Supaya apa yang kita aspirasikan, apa yang teman-teman aspirasikan itu berjalan dengan mulus. Saat ini ada beberapa konten yang menyebutkan bahwa pergerakan massa ini agak sedikit aneh karena tidak ada yang mengkoordinir, tidak yang mempertanggungjawabkan. Saya mengerti, walaupun misalnya ini ada tindakan dari luar, ada provokasi dari asing, ada propaganda dari asing, tetapi propaganda ini tidak akan bisa berjalan jika tidak ada pemicunya. Teman-teman pasti tidak akan berdemo jika tidak ada pemicunya. Dan kenapa ini tidak ada yang mempertanggungjawabkan? Ya saya pribadi mengerti bagaimana perasaan teman-teman yang ada di lapangan. Pasti ini bertindak karena sesuai dengan keinginan hati, tanpa ada ajakan pun. Kalau kita sudah kesal, pasti turun ke jalan. Dan saya mengajak para teman-teman semua yang memiliki media-media, mau di YouTube, Instagram, media sosial, silakan suarakan aspirasi kalian semua supaya mereka tahu. Dan saya juga tadi sempat melihat berita-berita dari luar negeri sudah melirik kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, bahkan menfirming bahwa kepolisian Indonesia itu membunuh masyarakat yang sedang berdemo. Buat teman-teman, tetap pada tujuan, jangan sampai diadu domba dengan aparat. Begitu juga dengan aparat, saya mohon jangan bertindak terlalu berlebihan. Jika misalnya sudah chaos, ya sudah, biarkan massa menggeruduk gedung DPR. Begitu juga kepada para teman-teman yang sedang bergerak di jalan, tetap fokus pada tujuan, yaitu geruduk gedung DPR. Dan kepada Bapak Ahmad Syaroni, ini mungkin menjadi pengalaman Bapak supaya kedepannya tidak seperti itu lagi. Terima kasih. Oh, ternyata kamera saya sudah mati. Terima kasih, selamat malam ya. Saya buat video ini jam 12 malam.